Apakah suaranya terdengar jelas? Jelas Ustaz. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan beribu nikmat yang tentunya tak dapat kita ukur. Bahkan karena nikmat dan karunia-Nya pula kita dapat berkumpul dalam kajian rutin Majelis Subuh virtual yang ke-156. Betapa besarnya Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah, bahkan Maha Ghafarnya Allah. Meski seberapa banyak dan seberapa sering kita berbuat dosa, namun kata Allah, sungguh ampunanku jauh lebih besar bagi hambanya yang bertaubat dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Maka di sini hendaklah semua kebaikan yang dirasakan dapat kita syukuri bersama-sama. Sehingga tidak ada yang berhak dipuja dan berhak dipuji melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Salawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada uswah kita, teladan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah subuh virtual yang kami hormati, terima kasih kami ucapkan kepada semuanya yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Semoga Allah terus memberikan kesehatan kepada kita semua, kemudahan serta kasih sayangnya kepada kita semua. Baik, mengawali majelis kali ini, mari kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan murojaah surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi yanqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan diawali murojaah bersama, kita mendapatkan keberkahan dan kelancaran sampai akhir nanti. Jemaah subuh virtual, Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Fahmi Faisal Bahrais, LCMSI. Kaifa haluk ya Ustadz? Alhamdulillah bikhair. Kaifa Masya halukum? Allah. Alhamdulillah, bi khair Ustaz. Insyaallah alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selamanya. Baik, tak memperpanjang kalam, mari kita sama-sama siapkan catatannya dan simak bersama ilmu dari guru kita pada kajian kita Riyadhus Shalihin bagian 2 kepada Ustadz Fahmi Falyatafadhal Masfuro. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا يا رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص
وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita berada dalam satu majelis virtual yang eh, di mana di dalam majelis virtual ini kita akan sama-sama mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, dan mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan faidah, ya, manfaat, ibrah dari hadis-hadis yang telah dikumpulkan disusun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab yang sangat monumental, ya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa marilah sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, salafun salih, serta seluruh umatnya yang istiqamah di atas jalan Islam, di atas jalan dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, kita pagi hari ini, dan saya mungkin tadi sudah menyampaikan tidak bisa sampai selesai, ya, karena memang ada acara juga nanti di jam 7 yang harus dipersiapkan dari jauh-jauh sebelumnya, ya. Kita akan membahas masih di bab yang pertama, karena hadisnya juga sebenarnya banyak, tapi tidak akan semuanya kita baca. Di bab yang pertama, yaitu berkaitan dengan ihdar atau al-ikhlas wa ihdar niyah. Al-ikhlas, babu al-ikhlasi wa ihdar niyah fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al-barizati wal khafiyah. Jadi bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam seluruh amal, seluruh ucapan, seluruh kondisi, ya, al-barizah wal khafiyah, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Jadi eh, yang namanya niat itu memang mencakup semua apa yang kita lakukan, baik sebuah perbuatan yang sifatnya lisani, ucapan, ataupun fi'li, perbuatan secara langsung, amal secara fisik, ya, atau ahwal. Ahwal ini sifatnya kebatinan, sifatnya di dalam hati. Ya, kita melakukan sesuatu amal di dalam hati. Apa itu amal dalam hati? Termasuk niat itu sendiri adalah amalan hati. Nah, yang tampak ataupun tidak tampak. Nah, ini semuanya harus diiringi dengan niat. Dan tidak ada satupun amal kecuali dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatnya. Jadi semacam itu. Nah, eh, kita akan membahas atau membaca hadis yang kelima, ya. Hadis yang kelima dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Kalau mungkin di rumahnya ada kitab Riyadhus Shalihin, bisa sambil dibuka, tidak apa-apa. Dalam hadis yang kelima disebutkan an Abi Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas radhiyallahu anhu, dari Abu Yazid Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas. Ini seorang sahabat, ya, radhiyallahu anhu. Jadi disebutkan wa huwa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Jadi dari Abu Yazid. Abu Yazidnya ini siapa? Abu Yazid ini, Abu Yazid adalah kunyah, ya. Apa itu kunyah? Kunyah itu panggilan, bukan nama asli. Jadi biasa dalam orang-orang Arab, ya, zaman dahulu terutama, ya, sampai sekarang juga banyak juga gitu. Tapi
zaman dahulu itu yang lebih identik semacam itu. Di zaman sekarang masih ada dan masih banyak juga. Jadi fulan seseorang itu dipanggil dengan panggilan anak atau bapaknya siapa, semacam itu. Kalau ada namanya seseorang namanya Abdullah misalnya, dan Abdullah ini punya anak namanya Ahmad, maka dia dipanggil sebagai Abu Ahmad. Itu biasa dalam bangsa Arab semacam itu. Orang-orang Arab semacam itu biasa. Bahkan sebenarnya bukan orang-orang Arab saja, Bang. Di sebagian tempat wilayah di luar dari Arab itu juga sama. Saya menemukan di beberapa wilayah di Indonesia semacam itu. Jadi dipanggil, "Fulan bapaknya siapa? Bapaknya siapa?" Ada dengan bahasa daerahnya tentunya, bukan bahasa Indonesia. Nah, ini kemungkinan memang mengikuti tradisi Arab, tradisi bangsa Arab terdahulu yang dia selalu dipanggil, kebanyakan kalau sudah punya anak dipanggil dengan Abu Fulan, atau kalau perempuan dipanggil dengan Ummu Fulan, atau Abu Fulanah, atau Ummu Fulanah. Sebagaimana Rasulullah itu kalau dalam banyak syair itu juga dipanggil dengan Abul Qasim atau Abu Zahra, ya, Abu Zahra, bapaknya Fatimah, atau Abul Qasim, bapaknya Qasim, sebagai lelaki yang tertua. Nah, walaupun sudah meninggal ya. Anak Rasulullah yang tertua dari laki-laki adalah Qasim. Sedangkan dari perempuan, Zahra, Fatimah itu Az-Zahra, yang kemudian hidup sampai Rasulullah meninggal. Baru 6 bulan kemudian Fatimah meninggal dunia. Nah, di sini Abu Yazid. Siapa nama aslinya? Ma'an. Nama aslinya adalah Ma'an ibn Yazid ibn al-Akhnas. Jadi Ma'an anaknya Yazid, anaknya Akhnas. Nah, mereka bertiga ini, Ma'an, kemudian Yazid, dan Akhnas. Ini tiga, artinya anak, bapak, kakek. Itu. Semuanya itu, huwa wa abu huwa jadduhu sahabiyun. Nah, tiga ini, keturunan ini tiga-tiganya adalah sahabat. Di Masya Allah ya. Jadi dari kakek, bapak, sampai ke cucu, itu semuanya sahabat. Ya. Bagaimana seseorang dikatakan sahabat? Jadi tidak serta-merta orang yang hidup di zaman Rasulullah dikatakan sahabat. Tidak semacam itu ya. Jadi eh, sahabat itu adalah dia yang pernah hidup. Pertama, pernah hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian, selain pernah hidup bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua, dia pernah melihat, melihat, melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya satu zaman, tetapi juga pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma pernah melihat, pernah hidup dan pernah melihat, tetapi juga beriman. Ada yang sezaman dengan Rasulullah tapi tidak melihat, ya. Dan ada yang sezaman dan pernah melihat tapi tidak beriman. Dan ini banyak. Abu Lahab, Abu Jahal itu sezaman tetapi tidak pernah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir mati atau meninggal dalam kondisi beriman. Ya, jadi empat, ada empat syarat seseorang itu dikatakan sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melihat, ya, artinya juga sezaman, sezaman melihat, beriman dan mati dalam kondisi beriman, semacam itu. Baru dikatakan sahabat. Pernah melihat walaupun hanya sebentar, walaupun hanya duduk, lalu kemudian pergi lagi. Itu sudah dikatakan sebagai sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang sezaman tidak melihat tapi beriman dan meninggal dalam kondisi iman. Sezaman dengan Rasulullah tapi tidak pernah melihat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia beriman.
Nah, karena dia tinggal di negara lain, tinggal di wilayah lain, hanya mendengar dari sahabat yang lainnya, dari sahabat Rasulullah, bahwa ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beriman. Tapi kemudian Rasulullah meninggal, tidak sempat melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikatakan sebagai sahabat yang semacam itu. Siapa itu? Seperti kisah yang sering kita dengar, yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni beriman kepada Rasulullah, tetapi meninggal dan hidup tidak pernah melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja beliau beriman dan meninggal dalam kondisi iman. Ada juga yang pernah sezaman melihat, tetapi juga tidak, tetap dia beriman kepada Rasulullah, tapi meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyak. Ya, ada beberapa sahabat yang murtad setelah meninggalnya Rasulullah dan bergabung dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, jadi kembali ke sini, ini kakek, bapak, dan cucu. Ya, kakek, anak, dan cucu itu semuanya adalah sahabat Rasulullah. Nah, bagaimana itu? Coba kita lihat. Qala kana Abi Yazid. Qala kana Abi Yazid akhraja dananir. Jadi Yazid itu bapaknya Ma'an, katanya Ma'an, ini Ma'an yang berbicara. Bapaknya Ma'an akhraja dananir. Dia pernah berinfak dengan sejumlah uang dinar. Ya, dinar. Karena dulu dinar dan dirham ya. Nah, dinar yang dari emas. Akhraja dananir, berinfak, mengeluarkan hartanya, beberapa dinar, tidak disebutkan jumlahnya. Yatasaddaqu biha. Nah, untuk sedekah. Ini bersedekah dengan sejumlah dinar. Fawada'aha inda rajulin fil masjid. Nah, dia berikan atau dia serahkan kepada seseorang di masjidnya Rasulullah. Diserahkan. Ya, entah kalau sekarang misalnya ada marbot atau memang ada pengurus masjid yang standby di masjid semacam itu, diserahkan pada fulan tersebut. Lalu kemudian faji'tu fa'akhadtuha. Nah, lalu kemudian ini kan tadi yang memberikan adalah Yazid, bapaknya Ma'an. Akhirnya Yazid, si bapak ini pergi. Setelah menyerahkan, dia pergi lagi. Nah, kemudian datanglah si anak, itu Ma'an ini. Ma'an ini datang juga ke masjid. Faji'tu fa'akhadtuha fa'ataituhu biha. Nah, ketika sampai ke masjid, Ma'an ini termasuk orang yang berhak untuk diberikan sedekah atau zakat. Karena orang yang fakir. Si anak ini datang, lalu kemudian dialah yang mendapatkan dinar yang tadi diserahkan oleh si bapak ya ke masjid tersebut. Akhirnya diambillah sama Ma'an. Dan ternyata itu infak yang diserahkan oleh si bapak. Tapi Ma'an nggak tahu. Akhirnya dibawalah dinar itu. Pulang lagi dia ke rumah. Faqal, lalu kemudian ketika sampai di rumah, akhirnya dilihat oleh si bapak, oleh Yazid. Bapaknya melihat kepada Ma'an yang bawa dinar itu. Lalu lihat siapa si bapak ini, loh kok dibawa sama sama Ma'an ini. Faqal wallah ma iyyak arad. Wahai Ma'an, bukan kamu yang aku ingin berikan. Ini dinar yang saya serahkan ke masjid ini, tujuannya bukan untuk kamu. Kenapa kamu yang ambil? Semacam itu. Nah, akhirnya apa? Fakhasamtuhu ila Rasulillah. Tapi Ma'an juga masih nggak, tetap bersikeras. Wah, ini saya sudah dapat ini dari masjid ini. Saya nggak ambil dari engkau, wahai ayah, tapi saya ambilnya dari masjid. Fakhasamtuhu ila Rasulillah. Akhirnya karena sudah dipaksa sama si bapak, ya diberikan. Tapi oleh Ma'an, ini si anak mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya. Nah, sebelum ke sana, sebelum kita lihat bagaimana komentar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi dalam
infak dan sedekah atau zakat ini, karena di sini disebutkan adalah zakat sebenarnya. Zakat itu tidak boleh diberikan kepada anak, kepada yang ada dalam tanggungan kita. Ya, semacam itu nggak boleh. Jadi diberikan kepada orang yang di luar dari tanggungan kita. Itu namanya zakat. Jadi zakat itu nggak boleh dikasih kepada anak, zakat nggak boleh dikasih kepada bapak, semacam itu. Atau ibu, atau cucu bahkan tidak boleh, tapi diberikan kepada orang yang berada di luar dari tanggungan nafkah kita. Jadi jangan sampai kemudian nanti ketika ditanya, kamu sudah mengeluarkan zakat? Sudah. Kepada siapa diserahkan? Kepada anak saya. Ya. Itu tidak bisa. Semacam itu. Tidak boleh. Akhirnya berarti kan tadi ma'an seharusnya tidak boleh dan tidak berhak mendapatkan itu. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laka ma nawaita Yazid. Wahai Yazid, si bapak, kamu sudah berhak mendapatkan pahala sesuai dengan niatmu. Itu kamu niat zakat. Sudah kamu serahkan kepada amil di masjid. Sudah kamu berikan. Apa yang kamu berikan, niat yang sudah kamu tanamkan dalam hatimu untuk mengeluarkan zakat dan diserahkan ke masjid, ya, ke panitia, ke amil, itu sudah niatnya sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada dalam catatan Allah. Tidak perlu bersedih. Jangan kemudian merasa bahwa apa yang sudah kamu serahkan itu menjadi tidak ada manfaatnya, sia-sia. Karena ternyata yang ambil anak kamu. Enggak, ya. Tidak. Tetap kamu akan dapat sesuai dengan niatmu. Karena dihitung dengan niatmu. Akan dicatat sesuai dengan niatnya. Sedangkan kepada si anak, Rasulullah mengatakan, walaka ma akhadta ya ma'an. Dan kamu, wahai ma'an, berhak mendapatkan apa yang sudah kamu ambil. Sebab diambilnya dari amil. Bukan diambil dari bapaknya langsung, semacam itu. Dan bapaknya tidak menyerahkan langsung. Dan bisa jadi memang apa yang diserahkan oleh si bapak ternyata oleh amil, karena tidak tahu, diserahkan lagi, diberikan. Ternyata yang ambil adalah anak dari si bapak tadi. Maka yang semacam itu berarti ketidaksengajaan dan masing-masing mendapatkan hak dari apa yang seharusnya mereka dapatkan. Yang bersedekah, yang berzakat mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Ya, di sini ini pelajaran kita bahwa jangan pernah kita merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala nggak akan ada, tidak akan dicatat. Pasti akan dicatat. Walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita maksud, ya, tapi sudah ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semacam itu. Ini pentingnya bagaimana niat, sesuai dengan niat. Jadi nggak perlu kemudian kita ragu. Tidak perlu bersedih kalau kita melakukan sesuatu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena apa yang sudah kita lakukan pasti sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang, misalnya kita sudah siap pakai baju muslim, ya, pakai sarung atau pakai celana dan sebagainya, pakai ada gamis, sudah siap mau berangkat ke masjid. Sampai kemudian dia bawa sepeda motornya, ya. Di tengah perjalanan ternyata ada bannya bocor. Akhirnya apa? Dia ke bengkel dulu. Dia betulkan, dia tambal bannya. Ternyata membutuhkan waktu sampai akhirnya di masjid sholat berjamaah sudah selesai. Yang semacam ini tidak perlu bersedih sebab Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau memang benar dari rumah kita sudah niat untuk berangkat ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah, bukan ketemu sama orang, bukan karena oh di sana saya ada janji, ya. Bukan itu, tapi memang ingin melaksanakan sholat. Maka orang yang semacam ini insya Allah sudah dicatat sebagai orang yang juga melaksanakan sholat berjamaah. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Atau orang yang sudah mau datang ke majelis ilmu. Dia sudah siapkan niat betul dia. Ya. Tapi ternyata apa? Ternyata dia jatuh sakit. Sudah disiapkan semuanya. Ya, direncanakan. Tapi ala kulli hal ternyata sakit. Ya. Maka
apa yang sudah diniatkan oleh dia itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama terdahulu sampai mengatakan aktsiru minan niyat, perbanyak niat. Jadi kita perbanyak niat, tentunya niat kebaikan. Wah, saya hari ini pengen saya mau melakukan ini. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, itu tanamkan dalam hati kita setiap hari. Saya hari ini dilihat agenda kita, oh saya pengen sedekah, saya pengen infak. Nah, itu yang harus kita kita ini kan apa tanamkan terus itu. Saya mau infak, saya mau bersedekah, saya ingin hari ini saya mau mengunjungi siapa? Fulan. Saya ingin menjenguk Fulan. Saya ingin silaturahim kepada Fulan. Semacam itu. Tanamkan niat itu. Insya Allah, apa yang sudah kita niatkan, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hadis tentang yang pertama yang kita bahas pada pagi hari ini. Jadi, kalau kita berinfak, kalau kita sudah mengeluarkan sesuatu, Nah, tidak perlu kemudian kita lihat siapa yang mendapatkan. Yang terpenting sudah kita serahkan kepada amil, amil yang lebih paham siapa yang berhak untuk mendapatkan bagian semacam itu. Lalu kemudian hadis yang kedua dari Abu Musa al-Ash'ari, ini hadis yang ke-8 karena hadis yang atau hadis yang ke-6. Kita baca hadis yang ke-6 dari Abi Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dari Sa'ad ibn Abi Waqqas, Malik ibn Uhaib, Abdi Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab. Dari Sa'ad ibn Abi Waqqas. Beliau mengatakan, Ja'ani Rasulullah ya'uduni ama hajjatil wada'. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam padaku. Datang kepadaku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah datang kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Pada saat itu Sa'ad sedang dalam kondisi sakaratul maut atau ya menjelang kematiannya lah. Itu saat haji setelah haji wada, tahun di mana dilaksanakannya haji wada. Min waja'in ishtad, sedang sakit keras. Ini Sa'ad ibn Abi Waqqas sedang sakit keras. Ada yang datang ke rumah, saya mau kasih tahu sebentar ya. Sebentar saja. Ya, maaf, Afwan, karena ada orang yang tamu itu. Baik. Jadi, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an ketika sedang mengalami sakit keras. Ya, mengalami sakit keras, lalu kemudian dia eh, didatangi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dijenguk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad ibn Abi Waqqas berkata, Ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Ya Rasulullah, aku sudah mengalami rasa sakit yang luar biasa. Ya, luar biasa. Sakitnya ini benar-benar keras. Katanya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kayaknya ini kalau artinya nih sudah kalau sudah sakit keras, seakan-akan Sa'ad ibn Abi Waqqas ini merasa kayaknya usia saya ini sudah tidak lama lagi nih Rasul. Karena sangat sangat keras ya, parah semacam itu. Kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, "Inni qad balagha min al-waj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li." Dan saya punya harta banyak. Harta saya banyak.
Sedangkan anak saya yang berhak mendapatkan warisan itu cuma satu, perempuan saja. Jadi nggak punya anak lagi selain yang perempuan. Ya, kata Sa'ad ibn Abi Waqqas, afa atasaddaqu bithuluthi mali, ya, bithuluthai mali. Nah, kira-kira ya Rasulullah, kalau saya sedekahkan ini harta saya, 2/3 dari harta saya sedekahkan. Bagaimana itu ya Rasul? Apa kata Rasulullah? La, jangan. Ya, 2/3 jangan. Lalu kemudian ditanya lagi, fasyatru ya Rasulullah, kalau separuhnya gimana ya Rasulullah? Separuh dari harta saya sedekahkan saja. Separuhnya baru buat warisan nanti. Apa kata Rasulullah? La, jangan. Lalu kemudian nanya lagi, fathuluth ya Rasulullah, kalau sepertiga gimana? Masih maksa ini. Ya, jadi saat Ibn Abi Waqqas masih maksa semacam itu untuk sedekah. Ya, dikeluarkan itu hartanya sepertiganya. Faqala ats-tsuluts wa tsuluts katsir. Ya, sepertiga ya, dan itu sudah banyak. Ya, sepertiga dari harta kemudian disedekahkan itu sudah banyak. Innaka antadhara warathataka aghniya, sesungguhnya kalau engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi kaya, ya, kau tinggalkan ahli warismu itu dalam kondisi dia punya banyak harta, khairun, itu lebih baik. Min antadharahum alatan yatakaffafuna nas, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam kondisi nanti minta-minta, mengangkat tangannya, mengadahkan tangannya untuk minta, ngemis-ngemis. Lebih baik kamu banyak harta kamu kasih ke keluargamu daripada kamu meninggal tiba-tiba nanti keluargamu, ahli warismu gak punya harta, dan dia akhirnya apa yang terjadi? Dia ngemis-ngemis kepada orang lain. Jangan. Lebih baik kamu tinggalkan dia dalam kondisi banyak hartanya. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Ya, dan engkau tidaklah berinfak dengan sebuah infak, dengan sedekah, tidaklah engkau bersedekah tabtaghi biha wajha Allah, yang kamu mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kamu harapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, maka illa ujirta 'alaiha. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala terhadap apa yang sudah kamu infakkan. Jadi berapapun kalau kita infakkan, tabtaghi biha wajh Allah, ini di garis bawahi. Di garis bawahi. Infaknya itu untuk Allah. Infaknya untuk Allah. Jadi bukan untuk siapa-siapa, bukan karena dibaca, wah fulan dia sudah berinfak berapa sekian-sekian, ditulis namanya. Ini bukan, tidak ada kaitannya apakah ditulis namanya atau tidak ditulis, sebab ada orang yang ketika berinfak ditulis hamba Allah, tapi ketika ini dari hamba Allah sekian, hatinya bergejolak. Dia berkata, itu saya itu. Walaupun tidak disampaikan kepada orang lain, tapi ada satu kebanggaan. Nah, ini khawatir tidak diterima infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah keluar, keluarkan sudah, biarkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masukkan dalam tabungannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada rasa bangga, berarti ada sesuatu di dalam hati kita mengharapkan imbalan atau apresiasi dari orang lain. Ya. Jadi biarkan saja sudah. Mungkin ada juga orang yang dia ketika berinfak ditulis namanya, tapi dia tetap, ya Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap tawadhu. Ada orang, wah kamu itu tadi yang nyumbang. Dia tidak hiraukan, dia abaikan itu. Dia tetap tenang. Dia tetap tidak merasa bangga, tidak merasa uh, sombong dengan apa yang dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah, hatta ma taj'alu fi fimra'ati, bahkan sedekah atau infak yang kamu berikan berupa sesuap makanan ke mulut dari istrimu. Ya, engkau berikan sesuap makanan kepada istrimu, kau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Jangan dikira itu hal yang sepele. Semua dicatat sebagai amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau kita mau mengamalkan sunnah boleh, ya.
Suami kemudian memberikan kepada istrinya, disuapi istrinya. Ya, walaupun tentunya di sini maknanya umum, nggak harus kemudian kita pahami, oh harus disuapin berarti. Enggak. Ya, walaupun kita berikan, maksudnya diberikan makanan, dibelikan bahan-bahan untuk kemudian nanti dimasak. Itu bagian sedekah, nafkah keluarga. Tapi kalau mau dimaknai secara tekstual juga bisa. Sedang makan bersama-sama lalu kemudian kita berikan sesuap makanan kepada istri kita semacam itu. Dan dalam hati kita kita bayangkan ini adalah bagian yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya dan saya ingin mengamalkan. Satu amal tersebut itu sudah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya ikhwatal iman. Fimra'atika qala faqultu ya Rasulullah ukhallifu ba'da ashabi. Ya Rasulullah, bagaimana? Ya, saya apakah saya akan meninggalkan ini? Saya akan meninggalkan sahabat saya ya Rasulullah. Ya, innaka lan tukhallifa fata'mal 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'ah. Wahai Sa'ad, tidaklah engkau tinggalkan sahabatmu. Ya, artinya engkau punya warisan amal, amal jariah yang kemudian dicontoh oleh orang lain. Yang apa yang kamu lakukan itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang sudah kamu lakukan lalu kemudian dicontoh oleh orang lain yang kamu lakukan karena Allah, itu akan menambah tinggi derajatmu dan kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak amal soleh. Kalau dicontoh sama orang lain, maka posisi kita, derajat kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena pernah dilakukan oleh orang lain. Semacam itu. Wala'allak an tukhallifa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarru bika akharun. Nah, boleh jadi orang itu meninggal tapi dia meninggalkan warisan yang baik atau yang buruk. Tergantung. Makanya kita jangan sampai kita meninggalkan dunia ini tapi peninggalan kita peninggalan buruk. Kalau mengingat kita fulan, wah dia ini adalah orang yang nggak sholat dia. Wah dia ini adalah orang yang suka berjudi. Wah orang ini adalah orang yang zalim. Wah orang ini adalah pendusta. Orang ini adalah penipu dan sebagainya. Orang ini adalah pembohong. Jangan sampai semacam itu. Tapi ketika kita meninggal dunia, kita meninggalkan kesan yang baik. Fulan ini Masya Allah, dia rajin sholat. Dia adalah orang yang suka berinfak. Dia orang yang suka membantu. Dia orangnya jujur. Dia orangnya tawadhu. Dia orangnya murah hati. Dia orangnya begini. Positif. Nah, tinggal pilihannya ada di tangan kita. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim lakinnal ba'su Sa'ad ibn Khawlah. Jadi ini adalah doanya Rasulullah kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas setelah itu. Allahumma amdi li ashabi hijratahum ya Allah, ya hijrahnya saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku ini berikanlah mereka ganjaran ya Allah. Ya doanya Rasulullah kepada para sahabat khususnya kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Yang terakhir, ya hadis yang terakhir dari Abu Hurairah, ya, dan ini hadis yang terkenal dan mungkin sudah kita semuanya sudah pernah menghafalnya atau pernah mendengarnya minimal. Apa kata Abu Hurairah? Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad kalian, fisik kalian. Ya, yang Allah lihat itu bukan fisik kalian. Wala ila suwarikum. Bukan melihat kepada rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Jadi bukan yang dilihat bukan tampilan fisiknya, bukan rupanya, bukan statusnya, bukan hartanya, bukan ketampanan atau kecantikannya, bukan jabatannya, bukan pangkatnya, derajat sosialnya, bukan. Tapi yang akan Allah lihat yang menjadi target tatapan Allah itu adalah hati. Ini yang pertama, hati. Mungkin ada orang yang melihat, ya sudah yang penting hatinya bagus. Hatinya bagus. Ya, setelah itu
dia tidak mau beramal ketika dia, kenapa kamu tidak melakukan amal? Kan yang penting hatinya. Enggak, Rasulullah mengatakan, ila qulubikum wa a'malikum. Dan juga amal kalian. Jadi hati yang bagus pasti akan membuahkan amal yang bagus. Itu udah pasti. Hati yang buruk tidak akan menghasilkan amal yang buruk. Amal yang baik semacam itu. Jadi apa yang ada di dalam hati akan keluar. Ya. Kullu ina'in bima fihi yandah, kata kata ulama, disebutkan semacam itu. Orang-orang Arab itu mengatakan kullu ina'in bima fihi yandah. Setiap bejana, wadah, ketika dimasak itu akan mengeluarkan bau sesuai dengan masakannya. Kalau yang dimasak itu adalah soto, ya, asap yang keluar akan baunya itu juga bau soto, nggak mungkin. Yang kemudian nanti baunya bakso semacam itu, nggak mungkin. Atau baunya nanti yang lainnya, ya, rawon, nggak bisa. Tapi pasti yang keluar adalah soto juga yang keluar. Nah, semacam itu. Apa yang tampak di luar ini asapnya. Ini asapnya. Yang menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Nah, makanya ini penting. Kulub itu hati. Makanya kalau niatnya bagus, insya Allah sampai ke depan akan bagus. Ya, kita ini seperti ini, majelis seperti ini. Kalau niatnya bagus, terus insya Allah istiqomah. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Akan terus. Karena apa? Dijalankan dengan niat yang tulus, ikhlas. Bukan karena apa-apa, bukan karena harta, bukan karena popularitas semuanya, atau bukan karena ingin bagus, image-nya bagus, bukan agar dipuji sama orang. Nah, yang terpenting Allah yang melihat. Kalau sudah Allah yang menjadi tujuan kita, maka insya Allah ikhwatal iman, ini ada dalam catatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ikhwah sekalian, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira Eh, ini cukup untuk kajian subuh kita pagi hari ini, dan saya mohon maaf karena memang tidak bisa terlalu lama. Saya sudah minta izin karena nanti ada acara juga, dan ada acara akad nikah di daerah yang cukup jauh dari tempat saya ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, Barakallahu Fik Ustadz atas ilmu yang disampaikan. Dan tentunya dari pemaparan tadi banyak ilmu yang kita dapatkan. Namun, tidak menutup kemungkinan barangkali ada dari para jemaah yang ingin ditanyakan, didiskusikan, atau di-sharingkan. Begitu, namun mungkin tidak bisa banyak begitu ya Ustadz, karena waktunya Ya. juga terbatas. Oleh karenanya, mangga kami persilahkan kepada para jemaah apabila ada yang ingin bertanya. Baik, nampaknya belum ada Ustadz. Boleh mungkin dari saya ya Ustadz ya. Baik. Baik Ustadz, perihal niat, terkadang niat baik juga tidak terlaksana dengan baik begitu Ustadz. Kan bisa jadi niatnya terbelokkan begitu. Nah, yang ingin ditanyakan tipsnya bagaimana Ustadz supaya niat itu bisa tetap komitmen dari awal sampai akhir begitu Ustadz. Syukran. Ya, afwan. Jadi bagaimana agar niat itu terus istiqomah lurus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyimpang. Yang paling utama harus kita sertai dengan zikir kepada Allah, banyak mengingat Allah, baik dengan membaca Al-Quran ataupun dengan zikir-zikir yang lainnya. Jadi kalau kita banyak berzikir, membaca Al-Quran, dan disertai diiringi dengan zikir atau wirid, ya wirid seperti istighfar, banyak istighfar kepada Allah, banyak membaca tasbih, itu yang akan selalu mengingatkan kita. Terus itu selalu menyirami hati kita, karena hati kita ini butuh butuh untuk disiram. Layaknya tanaman, kalau dibiarkan dia akan layu dan kering. Kalau layu kering, habis dia. Makanya disiram. Siraman yang paling bagus, nutrisi yang paling bagus untuk hati adalah zikir. Zikir itu berupa baca Al-Quran, dan zikir-zikir yang lainnya dari tasbihnya, istighfarnya, dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua,
adalah datang ke majelis ilmu. Ya, datang ke majelis ilmu, mendengarkan ilmu, nasihat, mendengarkan petuah ya dari para ulama, dari para guru dan sebagainya. Biasanya insya Allah itu yang akan menguatkan hati kita, akan tetap meluruskan hati kita. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh jangan lupa kita bersama dengan orang-orang yang soleh. Kumpulnya sama orang-orang yang soleh. Bareng sama orang-orang yang soleh. Jadi bersahabat dengan atau berteman dengan orang-orang yang soleh. Itu insya Allah akan menjaga. Ya. Tapi kalau sudah temannya dengan orang-orang yang juga punya orientasi dunia, orientasi jabatan, orientasi materi dan sebagainya, gampang dia untuk menyimpang niatnya semacam itu. Wallahu taala a'lam. Baik, saya mungkin minta izin ya, mohon Siap maaf, Ustaz. izin dan insya Allah nanti di bulan yang akan datang, insya Allah bisa lebih full ya waktunya insya Allah. Amin. 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 Baik Saya Ustaz, mohon Masya Allah, jazakallah duluan khair ya. atas jawabannya. Selanjutnya, Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi amal soleh yang terus mengalir untuk Ustadz, dan tak lupa kami ucapkan jazakumullah khairan kasiron kepada PC Al Irsyad Al Islamiyah, PC Wanita dan Saum Mirza yang telah mendukung kegiatan ini sehingga tetap istiqomah dan berjalan dengan lancar. Semoga menjadi pemberat amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Serta kepada semua jemaah yang telah hadir kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga yang telah disampaikan dan kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf sekali lagi karena memang waktunya terbatas. Mari sama-sama kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanallah. bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz, sekali lagi kami sampaikan. Mudah-mudahan juga Ustadz untuk urusannya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin ya Rabbi. Sama-sama. Baik, saya pamit duluan ya. Mohon maaf. Ya Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.